Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan yang lainnya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang namanya nilai tempat. Ini harus kita pahami dulu karena ini sangat penting untuk mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan yang lainnya. Oke, nilai tempat ya. Pak Guru akan kasih contoh dulu angka yang biasa sebelum pecahan. 123. Nah, bilangan bulat 123. Bilangan yang paling belakang ini nilai tempatnya apa? Satuan. Ke kiri maju satu langkah, puluhan. Depannya lagi ratusan. Jadi untuk nilai tempat semakin ke kiri semakin besar dan semakin ke kanan semakin kecil. Kita lanjutkan. Pak Guru punya contoh angka 12,53. Nah, ini pada pecahan desimal ada pemisah yaitu tanda koma. Nah, yang di sebelah kiri tanda koma atau di depan koma ini nilai tempatnya karena bilangan bulat sama seperti tadi, dimulai dari satuan, depannya puluhan, dan seterusnya. Nah, untuk yang di belakang koma ini di belakang koma, sebelah kanan koma. Tadi Pak Guru bilang semakin ke kanan nilainya semakin kecil ya nilai tempatnya. Maka di belakang koma ini nilai tempatnya adalah sepersepuluhan. Ingat ya, sepersepuluhan bukan puluhan. Lalu semakin ke kiri lagi seperseratusan. Nah, jika di belakangnya ada angka lagi, misalkan 1, ini baru seperseribuan. Dan seterusnya akan semakin kecil jika ke kanan. Nah, kalau sudah mengenal nilai tempat, baru kita akan mempelajari cara mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan yang lainnya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan kasih contoh bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Contoh, pecahan desimal 0,5. Nah, 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Ini langkahnya adalah untuk pembilangnya, kalian ambil saja angkanya tanpa memperhatikan tanda koma. 0,5 berarti 5. Ya, kita tulis 5. 0,5 berarti 5. Ya, kurang bagus ini angka 5-nya. Ya, 5. Nah, lalu untuk menyebutnya seperti tadi, nilai tempat ya. Nilai tempat untuk satu angka di belakang koma ya. Nilai tempatnya kita lihat untuk angka yang paling belakang ya. Nilai tempatnya ini satu angka di belakang koma tadi apa? Sepersepuluhan. Nah, sepersepuluhan. Maka untuk menyebutnya sepersepuluhan berarti per 10. Nah, gampang ya. Oke, contoh yang kedua, 0,05 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa? Ya, untuk pembilangnya tidak usah kalian perhatikan tanda komanya. 005 maka sama saja dengan 5. Per penyebutnya kita lihat nilai tempat yang paling belakang. Nah, ini angka 5 ini menempati nilai tempat apa anak-anak? Nah, kalau di belakang koma ini tadi nolnya berarti per 10, maka
5 di belakang angka kedua di belakang koma, yaitu nilai tempatnya adalah per seratusan. Berarti ini adalah per 100. Gampang ya. Nah, ini nanti tentu kalian bisa sederhanakan. Angka pembilangnya 5, belakangnya untuk penyebutnya angka 0, berarti sama-sama habis dibagi berapa? 5 dan 0 adalah ciri angka yang habis dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Nah, selesai. Sekarang untuk yang pecahan campuran. Nah, sama saja ya caranya ya. Misalkan 1,2. Nah, bisa cara yang pertama, bagaimana untuk membedakan sebuah pecahan desimal itu bisa dijadikan pecahan campuran atau tidak, yaitu kalian lihat bilangan bulatnya atau bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya 0, contohnya 0, titik, maka ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Tetapi seperti pada contoh ya, karena bilangan pokoknya itu lebih dari 0, yaitu di sini 1, maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bisa seperti caranya tadi ya, 12 sebagai pembilang ya, tidak usah kalian perhatikan tanda komanya. 12 terus nilai tempat yang paling belakang. Angka 2 nilai tempatnya apa? Persepuluhan ya. Persepuluhan, maka 12 per 10 ya, bisa kalian sederhanakan. Berapa bagi berapa? 2 ya, boleh. Bagi 2 berarti 6 per 5. Nah, ini pecahan biasanya bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih dari penyebutnya. 6 bagi 5 yaitu 1. Sisa berapa? 1 per 5. Itu ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. 1,2 berarti ini pasti bisa diubah jadi pecahan campuran karena satunya tadi ya, bilangan pokoknya lebih dari 0. Berarti 1. Terus ini tidak kalian sertakan sebagai pembilang ya. Pembilangnya itu karena ini bilangan pokoknya sudah diambil, maka pembilangnya tinggal angka yang berada di belakang koma, yaitu 2 per sama nilai tempatnya berapa? Nilai tempatnya adalah persepuluhan, berarti 1, 2 per 10 ya. Atau bisa kita sederhanakan pecahan biasanya bagi 2. Ini juga bagi 2. 1 per 5 gitu ya. Jelas ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi persen. Masih ingat ya, persen itu apa? Persen artinya adalah per 100. Nah, per 100 masih ingat dengan nilai tempat? Kalau per 100 berarti ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma ya, ada 2 angka di belakang koma. Maka pengertian ini bisa kita terapkan pada saat mengubah pecahan desimal menjadi persen. Masuk ke contoh yang pertama. 0,2 sama dengan berapa persen?
Nah, sekarang kita lihat 0,2 ini nilai tempatnya untuk angka yang paling belakang ini apa anak-anak? Baru per 10. Baru per 10. Maka untuk menjadi persen atau per 100, langsung saja kita tambahkan 0. Ini sudah per 100. Maka ini kan sama saja dengan kalau dalam pecahan biasa itu 20 per 100. Sudah, ini jawabannya 20%. Nah, kita lanjut contoh yang berikutnya. 0,25 itu berapa persen anak-anak? Nah, ini lebih mudah lagi. Sekarang kita lihat angka di belakang komanya ada 2. Ini nilai tempatnya apa tadi? Per 10. Ini per 100-an. Berarti sudah per 100-an kan? Ya, berarti ini kita ambil saja angkanya 25%. Lalu contoh yang lain. Misalkan 1,3. Nah, 1,3 itu berapa persen anak-anak? Nah, kita ubah menjadi per 100-an ya. 1,3. Nah, 1,3. Yang di depan koma ini apa ayo? Satuan. Yang di belakang koma, angka yang pertama per 10-an. Lalu supaya jadi per 100-an, karena tidak ada angka yang lain, ya kita tambahkan saja. Nah, ini sudah per 100-an. Bagaimana kita menulisnya? Langsung kita ambil 130%. Mudah bukan? Oke, Pak Guru kasih tambahan lagi supaya lebih jelas. Berapa ya? 0,15. Tebak berapa persen ayo? Iya, betul, 15%. Karena ini sudah menunjukkan per 100-an untuk angka yang paling belakang. Persen itu per 100-an ya. Per 100. Selesai. Ya, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan kalian untuk bisa dengan mudah dan cepat mengubah bentuk pecahan desimal ke pecahan-pecahan yang lainnya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.